Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi pada mata kuliah praktek profesi yang kali ini akan membahas peran arsitek sebagai perancang bangunan. Ini adalah bagian kedua dari dua bagian yang akan saya bahas terkait arsitek ini. Jadi isi dari mata kuliah atau mata ajar ini, mata materi ini lebih kepada tips-tips menjadi atau mendirikan biro arsitek. Jadi sebagaimana yang di video lalu saya sampaikan, ya, materi ini kebanyakan mengambil dari buku ini, Starting Architecture Film dari Imagibook. Jadi di dalamnya terdiri dari banyak hal terkait biro arsitektur yang khususnya berada di Indonesia. Jadi secara khusus berisi dan membahas tentang biro arsitektur seluk-beluknya, cara mengelolanya, strategi-strateginya, khususnya di Indonesia dengan atmosfer Indonesia. Bagaimana karakter-karakternya dan sebagainya. Jadi kelanjutan dari yang lalu kita membahas terkait visi misi dalam membuat biro arsitek, kemudian terkait dengan perusahaan, model perusahaan yang harus atau sebaiknya digunakan pada biro arsitek. Kali ini kita membahas tentang marketing and architecture firm. Jadi sebagaimana sebuah produk, ya, selain secara teknis kita harus menghasilkan produk itu, kita juga harus bisa memasarkannya. Jadi marketing arsitektur film, bagaimana cara mengenalkannya? Jadi kita perlu kenalan nih, tak kenal maka tak sayang. Maka kita perlu tahu cara tips-tips untuk mengenalkannya. Yang pertama tentu memperluas networking. Upaya marketing paling dasar adalah networking atau jaringan, perluas jaringan. Jadi setiap orang yang Anda kenal berpotensi menjadi klien. Jadi paling dekat adalah saudara Anda, gitu kan, atau paling lebih dekat lagi adalah ayah ibu Anda. Itu biasanya sebagai eh, korban awal dalam tanda kutip, ya, menjadi percobaan dalam kita arsitek yang baru lulus ini dalam berkarya. Gitu. Kemudian staff bisa dijadikan sebagai marketer. Jadi semua bisa jadi marketer. Silakan Anda buat prosedurnya, ya, untuk membuat staff ini semangat. Tentu ada reward apabila ada closing kontrak atas klien yang dibawa oleh si staff ini. Perlu ada reward sehingga mereka semangat. Kemudian memperkenalkan diri, tingkatkan rasa percaya diri, ya. Tingkatkan rasa percaya diri bahwa Anda memang bisa dan memang sudah seharusnya bisa. Kemudian berhubungan baik dengan calon klien, jaga komunikasi karena marketing adalah proses yang berkelanjutan. Jadi mungkin rekan Anda, khususnya Anda mahasiswa yang baru lulus, itu juga di usia yang sama, itu juga baru lulus. Ya, mereka tentu belum untuk membuat paling kecil adalah rumah misalnya, belum. Akan tapi jaga komunikasi tersebut, tunjukkan kepada rekan-rekan Anda bahwa Anda adalah arsitek yang bisa merancang, kemudian contoh karya-karyanya seperti apa. Itu Anda perlu kenalkan dengan rekan-rekan Anda. Sehingga yang muncul di kepala mereka, oh, saya perlu desain ini. Oh, si A, ini teman SMP saya ini juga ternyata arsitek gitu. Saya coba hubungi dia gitu kan. Itu. Jadi jaga komunikasi karena marketing adalah proses berkelanjutan. Karena belum tentu kita sekarang closing deal untuk kontrak, desain dan sebagainya. Belum tentu saat ini akan, tapi bisa jadi di masa yang akan datang. Kemudian apa saja marketing tools-nya?
Paling utama tentu desain terbangun. Ini paling moncer ya. Jadi desain terbangun kita seperti apa itu munculkan dalam portofolio Anda. Kemudian sayembara desain. Nah, ini Anda bisa mengasah kemampuan dalam menyusun konsep. Ya, jadi selain menyusun konsep, juga kemampuan mendesain, kemampuan rendering itu sangat penting dalam memunculkan wujud keterbangunan suatu bangunan dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian penghargaan kita. Kemudian media sosial dan web, seperti yang pada video lalu saya sampaikan, media sosial pada saat ini juga penting. Anda silahkan pelajari bagaimana algoritma media sosial tersebut bekerja. Ya, seperti melemparkan pancing, banyak orang yang cari arsitek via web juga. Ya, kepercayaannya itu perlu dibangun. Bahkan saat ini ada web ya yang secara khusus menghimpun arsitek-arsitek ya dengan mendaftar dan sebagainya untuk mendapatkan proyek. Jadi ibaratnya web ini adalah perantara ya, di situ ada terdaftar arsitek-arsitek dengan karya-karyanya. Ya, kemudian klien bisa dari siapapun menghubungi si pengelola web ini untuk dicarikan arsitek. Arsitek yang seperti apa yang cocok, dimunculkanlah nama-nama dan karya-karya oleh si perantara ini, si pengelola web ini. Kemudian selain itu juga bisa dimunculkan kompetisi desain di situ. Gitu. Banyak sekali cara marketing pada zaman sekarang. Akan tetapi juga yang perlu diingat bahwa semakin mudah kita, ya, jangan sampai membuat kita terlena. Tetapi justru harus bisa selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 1000 langkah lebih maju dari yang lain karena persaingan sangat ketat. Kemudian mengikuti event, ya, secara pribadi Anda bisa mengikuti event, berkenalanlah dengan arsitek dan rekan kerja yang lain. Jadi klien arsitek itu belum tentu klien end user, akan tetapi bisa juga dari rekan arsitek pula. Bisa jadi dari rekan kontraktor, bisa jadi rekan dari vendor. Itu yang berpotensi menjadi klien dari arsitek. Kemudian lewat rekomendasi, karena arsitektur adalah pekerjaan yang membutuhkan kepercayaan dan hubungan baik. Ini sangat penting, perlu Anda tanamkan tentang rekomendasi. Anda harus, karena ini bisa jadi personal branding atau company branding gitu kan, harus dengan amanah menjalankan peran sesuai kontrak kerja. Dan itu harus secara kontinu dirawat, ya. Jangan sampai hal-hal miskomunikasi antara kita dengan klien yang tidak ada jelunturungannya. Semua harus dikomunikasikan. Apapun resikonya, apapun kondisinya, semua harus dikomunikasikan dengan baik. Kemudian marketing tools yang lain, portofolio di web, kartu nama, ya, kemudian di medsos dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita membahas tentang managing and architecture firm. Ya, bagaimana cara memanage firma arsitektur. Jadi sebelum saya berlanjut ke tahap selanjutnya, ini adalah disclaimer. Apa yang saya sampaikan di sini berasal dari sumber Imagibooks, ya, yang berjudul Struktur Arsitektur Firm, juga beberapa dari pengalaman saya pribadi. Namun tidak menutup kemungkinan pula bahwa apa yang saya sampaikan di sini itu sangat terbatas, karena mengingat betapa luasnya ilmu tentang arsitektur, ilmu tentang biro arsitektur ini. Oke, jenis biro arsitektur ini yang pada video lalu pernah saya spill sedikit. Ada 3 model. Ini sebenarnya sumbernya dari seorang peneliti dari luar negeri, saya lupa namanya, gitu ya. Jenis biro arsitektur yang pertama adalah strong delivery. Jadi efisiensi penyelesaian produk
pekerjaan yang rutin dilakukan dan berulang. Ya, proyek-proyeknya adalah proyek pemerintah. Perlu kita ketahui bahwa bangunan-bangunan pemerintah pada umumnya memang selalu berulang. Entah itu bangunan pemerintah kantor, apalagi bangunan sarana-sarana pendidikan. Sekolah SD, SMP, SMA itu sangat tipologis sekali. Yang tentu itu berulang. Apalagi kalau misalnya dalam suatu wilayah, wilayah daerah gitu ya, kota, kabupaten atau kota, di situ sudah ditetapkan material, jenis material yang digunakan, apa namanya, keramik misalnya ya, keramik, jendela dan sebagainya, itu berulang. Sehingga keindahan desain itu selalu berulang. Bahkan bisa jadi apa namanya, desain itu sudah ditetapkan oleh pemerintah karena pemerintah juga ada arsitek in-house juga, gitu kan. Karena pemerintah daerah juga punya arsitek in-house juga. Jadi sudah ditetapkan, kemudian si biro arsitek ini tinggal menjalankan gambarnya, DED-nya. Kemudian yang diturunkan menjadi owner estimate, ya. Jadi RAB oleh biro arsitektur itu harus kuat di situ perhitungan biayanya. Jangan sampai meleset di situ. Kekuatannya di situ, kecepatan dan ketepatan. Efisiensi penyelesaian produk yang dilakukan secara rutin. Itu strong delivery. Kemudian strong service, ya. Perusahaan yang punya pengalaman mengerjakan proyek dengan kompleksitas tinggi. Jadi secara service dia memiliki pengalaman untuk mengerjakan proyek dengan kompleksitas tinggi. Misalnya hotel, mixed use, airport dan lain-lain. Kemudian mengutamakan BMW ya, biaya mutu waktu karena terkait bisnis dan dana yang besar. Ya. Jadi umumnya memang proyek-proyek investatif ya yang akan dijalankan oleh sebuah perusahaan yang tentu mengutamakan biaya mutu waktu. Tiga hal ini sangat tidak bisa dipisahkan pada sebuah proyek investatif. Ya, tentu bagaimana cara kita presentasi, bagaimana cara meyakinkan si klien, kita harus berkaca pada diri kita. Apakah kita sudah cukup menguasai pada bidang ini? Ya, tentu baru kita lulus gitu, tentu sangat tidak mungkin kita menguasai kompleksitas ini, akan tetapi seiring dengan waktu, itu kan apa namanya, ilmu-ilmu tentang hal ini pasti akan kita pegang. Nah, perlu diketahui bahwa biro arsitek dengan karakter strong service ini kan biasanya karena proyeknya kompleksitas tinggi, maka dia berbentuk PT. Ya, PT yang semakin dia akhirnya bisa memegang suatu proyek dengan kompleksitas tinggi, berarti pengalaman PT tersebut sudah cukup lama. Makanya kenapa PT-PT tersebut khususnya di Indonesia itu juga nggak banyak, ya nggak sampai ratusan, barangkali cuma puluhan saja. Ya, yang seringkali menang bukan menang sayembara ya, tetapi menang dalam banyak-banyakan karya, gitu kan. Khususnya tentang proyek investatif itu bisa dihitung dengan jari barangkali ya. Ada PTA, PTB, PTC itu selalu secara ranking saling menyalip. Tapi dengan pengalamannya, tentu perusahaan ini harus bisa membuat skema apa namanya, skema untuk bagaimana melanjutkan sustainability dari perusahaan ini. Pengkaderan misalnya, jadi siapa yang punya potensi untuk menjadi prinsipal atau direktur desain dan sebagainya itu harus ditata sedemikian rupa. Nah, sekali lagi strong service ini karakternya adalah yang muncul adalah
eh, nama dari si biru, bukan relatif, bukan nama si personal. Jadi nama birunya lebih mentereng daripada nama si arsiteknya. Kemudian strong idea, jadi kuat di ide, sering ikut sayembara. Ya, di sini strong idea ini perlu strong leader, principal architect. Ya, mungkin kalau kita pahami bahwa pemahaman umum ya bahwa oh arsitek itu ya harus jadi principal arsitek atas dirinya sendiri. Nah, itu ya di sini. Tapi ya untuk jenis biro arsitektur bukan ini saja, masih ada jenis biro arsitektur yang lain. Gitu. Jadi berkebalikan dengan strong service, strong idea biasanya personal brandingnya harus sangat kuat. Kemudian bagaimana kebutuhan personel di biro arsitektur? Nah, peran minimalnya adalah eksekutor, yaitu principal architect, akuntan atau keuangan, kemudian marketing. Ya, jadi eksekutor, principal arsitek, akuntan keuangan, kemudian marketing untuk penjualan, gitu kan? Itu peran sangat minimal. Yang perlu hati-hati adalah tiga personel ini mewakili tiga psikologis yang berbeda. Karena mewakili tiga psikologis yang berbeda, tentu akan menimbulkan tingkat kecemburuan yang sangat tinggi. Nah, ini maksudnya apa? Misalnya ya, si eksekutor, principal architect itu kan dia membuat gambar, desain dan sebagainya. Itu apabila tidak di-manage dengan baik pembagian kerja dan pembagian keuntungannya, maka akan ada saling ketidaksepakatan dengan marketing. Marketing kerjanya apa, cuman ketemu orang, cuman ini, tidak susah payah seperti prinsipal. Itu perlu di-manage dengan baik. Bagaimana cara pembagiannya dalam suatu biro tersebut. Kemudian rekrut orang yang karakternya berbeda dengan kita. Nah, ini tips nih untuk menutupi kekurangan kita. Barangkali kita mencari orang yang sevisi itu jelas dan harus cari orang yang sevisi. Tetapi sebisa mungkin yang karakternya berbeda dengan kita. Misalnya Anda adalah orang yang pendiam, namun bisa menghasilkan karya desain yang baik, Anda bisa berkolaborasi dengan mereka yang secara komunikasi itu sangat baik. Sehingga yang namanya deal kerjasama itu bisa disampaikan oleh rekan Anda ini. Begitu seterusnya, Anda harus menggali potensi dari calon rekan-rekan Anda ini. Sebagai sebuah biro, Anda harus memikirkan praktek dan bisnis. Di sisi lain sebagai praktek ya, dan di sisi lain sebagai bisnis. Ada idealisme, ada bisnis. Anda tidak boleh melupakan itu, dua hal ini. Agar bisa biro kita ini bisa sustain. Nah, kemudian dari mana dapat proyek? Ada satu orang klien yang memberikan pekerjaan kepada kamu seutuhnya, ya. Jadi percaya mulai dari gambar sampai pekerjaan fisik, kemudian dari keluarga, kemudian dari akademik inkubator, biro di kampus biasanya ada ini, golden handshake, spin-off, kemudian mencari pasar khusus yang belum diisi oleh firma lainnya. Ini sangat menarik, ini yang poin ke-6 ini. Mencari pasar khusus tentu harus diimbangi dengan kemampuan khusus pula. Ya. Kemudian cari super sales person. Ya, ini super sales person ini menarik juga, percaya atau tidak bahwa ada saja orang yang diciptakan ya bahasa kita ya, itu untuk mendapatkan proyek memang. Jadi entah kenapa, karena memang jalur rezekinya begitu, dia itu selalu bisa dapat proyek. Walaupun kemampuan dalam mengeksekusi dia kurang.
Tapi anehnya, dia ini sangat pandai dalam mendapatkan proyek. Itu ada karakter rekan seperti itu ada. Gitu. Kemudian biro Anda di-manage seperti apa? Nah, ini adalah variabel-variabelnya. Jadi, sebagai sebuah biro, Anda harus memikirkan praktek dan bisnis, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian variabel penentu jenis biro yang akan didirikan, coba lihat kepemilikannya. Ya, apakah milik sendiri, kemudian apakah milik bersama, gitu kan? Apakah kita memakai pemegang saham? Ya, rasa-rasanya kalau memegang saham gitu kan masih jauh gitu kan. Biasanya perusahaan-perusahaan dengan strong service. Kemudian bagaimana marketingnya? Apakah marketingnya itu dari kita, atau kita meng-hire marketing sendiri, atau lewat media sosial dan sebagainya. Kemudian variabel berikutnya adalah bagaimana struktur gajinya. Nah, kalau Anda bertanya kepada saya, itu saya jawab bahwa maganglah, maka Anda akan tahu ya bagaimana struktur gaji di sebuah biro arsitek. Kemudian pengambil keputusan perusahaan. Nah, ini juga sangat penting. Misalnya Anda berdua atau bertiga, siapa pengambil keputusan? Gitu kan? Tentu yang paling bijak di antara Anda. Ya, atau misalnya Anda berjalan sendiri gitu kan. Bagaimana cara mengambil keputusan? Itu bukan suatu yang mudah, tapi juga suatu yang bisa dipelajari. Makanya jangan berhenti untuk terus belajar. Kemudian struktur organisasi, kemudian penentu harga jual, ya. Misalnya harga jual itu misalnya desain kita seperti ini, kemudian produknya seperti ini berapa nih? Misalnya si klien menawar sekian gitu kan, boleh atau tidak, atau kita harus bertahan pada suatu angka, itu siapa yang menentukan. Kemudian kepegawaian, ya, kemudian mengambil keputusan proyek, khususnya yang terkait yang sudah terlaksana di lapangan, itu siapa? Biasanya ada sendiri, mereka orang-orang yang cenderung perfect gitu ya, yang memiliki kejelian mata dan sense yang baik. Gitu. Kemudian jenis kliennya, nah seperti yang tadi, apakah strong service, strong delivery, strong idea. Nah ini contoh struktur organisasi di biro arsitektur. Ini yang saya kutip dari buku Imaji tersebut. Ini sumbernya dari kantor arsitek Paulus Setiabudi. Ada owner, ya, ada direktur operasional, ada komisaris. Ini tentu berbentuk PT. Kemudian ada pembukuan, ada administrasi, ada direktur operasional ini membawahi proyek 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana proyek 1 ini ada koordinator proyek, ada staf arsitek, dan ada perencana sipil dan sebagainya. Nah, sebuah biro arsitek itu tidak wajib untuk memiliki perencana sipil, MEP, dan sebagainya. Di awal-awal, biro arsitek bisa menggandeng putus by project tim ahli teknis, tim ahli struktur, tim atau personal yang bisa menghitung struktur. Biasanya by project, itu bisa. Kemudian kontraktor juga, itu bisa owner pemilik proyek, itu bisa langsung pergi ke kontraktor tanpa melewati kita. Ini contoh di arsitek US dan P dan rekan. USNP dan rekan. Jadi ada Board of Directors, BOD, ya, dan Design Principal. Board of Director itu macam-macam ya, jadi direktur operasional, keuangan, direktur desain, macam-macam lah. Jadi para direktur. Kemudian Principal, ini Principal Arsitek tentunya. Kemudian membawai Project Arsitek, Project Administrator, dan General Manager. Ya, General Manager tentu berkaitan dengan hal-hal di luar teknis project. Jadi project arsitek ini langsung tentang teknis desainnya. Project administrator ini terkait perhitungan owner estimate dan sebagainya.
Dan misalnya saat suatu proyek mengharuskan ada invoice, misalnya bagaimana runutan-runutannya itu di project administrator. Kemudian general manager bagaimana sebuah perusahaan tersebut bisa berjalan secara finansial, jadi penataan finansialnya, pajak-pajaknya, kemudian sistem IT pengelolaan webnya, kemudian HRD untuk perekrutan karyawan, gitu kan, kemudian marketingnya dan seterusnya. Nah, Biro Arsitektur umumnya memiliki 3 pembagian divisi. Setelah Biro Arsitektur ini berkembang, kemudian dipecahlah menjadi divisi-divisi, yaitu divisi arsitektur, divisi non-arsitektur, dan divisi administrasi dan keuangan. Nah, yang terakhir kita coba bahas terkait how to obtain and maintain client. Klien merupakan unsur yang sangat penting dalam praktek arsitektur. Pada kenyataannya, ada beberapa arsitek yang mendirikan biro setelah mereka memiliki klien tetap. Namun ada pula yang mendirikan biro terlebih dahulu tanpa memiliki klien sebelumnya. Nah, kalau saran saya, dirikanlah biro atau biro dalam arti perusahaan yang berbadan hukum CV ataupun PT, itu apabila Anda sudah memiliki proyek, sudah berjalan proyek, sudah memiliki klien, kemudian buatlah sebuah brand, gitu kan. Kemudian tipe klien ada 2. Yang pertama adalah privat dan corporate. Ada 2 karakter ya. Ini sebentar, ini saya jelaskan. Oke. Ada klien privat dan ada klien corporate. Nah, ini ya. Klien perorangan, klien developer ya. Namun kali ini biasanya developer itu sudah mempunyai arsitek in-house. Kemudian corporate developer, kemudian klien wira swasta, klien dari institusi, klien dari pemerintah, dan klien dari komunitas tertentu. Intinya adalah 2, perorangan dan swasta. Swasta itu maksudnya corporate ya, maksudnya lebih dari 1 orang, bukan dimiliki perorangan. Jadi untuk menghadapi klien-klien non perorangan, tentu Anda membutuhkan badan usaha atas biro yang Anda miliki. Akan tetapi perlu diketahui bahwa klien corporate ini sangat potensial, ya, sangat legit apabila kita telah mendapatkan kepercayaannya. Karena apa? Karena ketika kita ngomong corporate, tentu saja dari sisi aspek finansial mereka lebih kuat, ya. Pak, bukannya di klien perseorangan juga ada yang secara finansial juga kuat? Ada, memang juga ada, tetapi tentu pengelolaannya akan berbeda dibandingkan dengan klien corporate seperti ini. Pendekatan ke klien, ya. Perluas networking. Pilihlah calon klien yang potensial. Lakukan pendekatan, kuasai materi pembicaraan apapun yang dikeluarkan oleh klien, tapi jangan berlebihan, jangan menyinggung, jangan sara. Nah, ini menarik. Lakukan pendekatan, kuasai materi pembicaraan apapun yang dikeluarkan oleh klien. Bahkan pelajari hal-hal terkait merek-merek terkenal, hal-hal terkait politik, hal-hal terkait sosial, ekonomi, dan sebagainya. Itu Anda juga perlu mengikuti lah setidaknya. Pemahaman-pemahaman sedikit perlu Anda ikuti. Jangan kita pakai kata dalam tempurung ya, tidak mengikuti isu apa yang berkembang akhir-akhir ini. Anda lebih baik untuk menguasai materi pembicaraan apapun yang dikeluarkan oleh klien, karena bagaimanapun klien arsitek itu bisa dari banyak kalangan. Kemudian cari tahu keinginan klien, visi misinya, gaya bangunan yang diinginkan, hingga kesiapan finansial. Kemudian ada juga dengan cara mengirimkan portofolio proposal atau mengikuti sayembara desain, ya.
Di portofolio Anda bisa cetak, kemudian Anda kirimkan ke calon kliennya. Kemudian jaga hubungan baik dengan klien, apapun kondisinya. Berikanlah kepercayaan kepada klien dan jangan pernah membohongi klien. Ya, itu. Ini hal-hal yang sangat penting. Bagaimana kita menjaga kepercayaan dengan menjaga amanah pada klien itu sangat penting dalam membuat personal branding pada diri kita sendiri. Nah, sudah siapkah Anda terjun ke dunia kerja? Terima kasih, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.